Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah terjadi karena penindasan berat dari kaum Quraisy di Mekah terhadap umat Islam. Untuk mencari tempat yang lebih aman, Nabi menerima dukungan dari beberapa suku di Madinah. Dukungan itu ditegaskan melalui dua peristiwa penting, yaitu Baiat Aqobah pertama terdiri dari 12 orang Madinah berbaiat, dan Baiat Aqobah kedua terdiri dari 73 pria dan 2 wanita yang berjanji melindungi Nabi. Setelah baiat ini, umat Islam mulai hijrah secara bertahap. Nabi sendiri berhijrah bersama Abu Bakar, yang mana beliau bersembunyi di Gua Thur untuk menghindari pengejaran dari kaum Quraisy, lalu melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi disambut kaum Ansor dan mulai membangun masyarakat Islam yang terorganisir. Beliau menyusun Piagam Madinah yang mengatur hubungan umat Islam dan non-Muslim, menetapkan keadilan dan hak-hak warga. Hijrah menjadi titik balik penting dalam dakwah Islam, bukan hanya perpindahan fisik tetapi langkah strategis. Kemudian di Madinah, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka, berbeda dengan di Mekah yang penuh tekanan. Beliau membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan aktivitas sosial umat Islam. Untuk memperkuat persatuan, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, menciptakan solidaritas yang menghapus perbedaan suku. Nabi juga menjalin dialog dan kerjasama dengan kelompok non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani, menunjukkan sikap inklusif dan toleran. Strategi penting lainnya adalah penyusunan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama dalam Islam yang mengatur hak, kewajiban, dan hubungan antar umat beragama demi keadilan bersama. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi menandai era baru dakwah Islam. Umat Islam yang sebelumnya tertekan di Mekah kini mendapat perlindungan dari penduduk Madinah. Nabi kemudian memberikan gelar kaum Ansor kepada penduduk asli Madinah yang menolong kaum muslimin. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah disebut kaum Muhajirin. Kehadiran Nabi di Madinah menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam sebagaimana yang telah disepakati dalam Baiat Aqobah 1 dan 2. Langkah pertama Nabi Muhammad SAW adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik 2 anak yatim yang dibeli Nabi. Meskipun mereka awalnya hendak memberikannya secara cuma-cuma, Masjid Nabawi menjadi pusat ibadah, dakwah, pendidikan, musyawarah, pengadilan, dan berbagai kegiatan sosial. Masjid ini bukan hanya tempat sholat, tetapi juga simbol berdirinya masyarakat Islam dan tonggak awal pembangunan kota Madinah. Langkah penting selanjutnya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi mempersatukan mereka dalam ikatan persaudaraan berdasarkan iman, bukan darah. Persaudaraan ini menciptakan solidaritas dan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi yang dengan ikhlas menawarkan harta bagi saudaranya meskipun Abdurrahman memilih memulai usaha sendiri dengan berdagang. Kemudian, Nabi Muhammad SAW juga menyusun Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam ini memuat 47 pasal yang mengatur sistem politik, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan hukum, perdamaian, dan pertahanan bersama. Semua pihak yang tinggal di Madinah, termasuk Yahudi, dijamin hak-haknya selama tidak melanggar perjanjian. Piagam ini menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh manusia, menghormati keberagaman, dan menegakkan keadilan. Kemudian dalam bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai langkah untuk membangun kesejahteraan masyarakat Madinah. Beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor agar saling membantu, menempatkan fakir miskin di masjid, dan menciptakan lapangan kerja bagi para Muhajirin. Nabi juga menganjurkan mereka berdagang atau bertani sesuai kemampuan. Setelah perintah zakat turun, Nabi mengoptimalkan zakat untuk memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, beliau membangun pasar Madinah di dekat Masjid Nabawi sebagai pusat ekonomi umat tanpa pajak dan riba. Pertama adalah Perang Badar, terjadi pada 2 Hijriah atau 624 Masehi. Pertempuran pertama antara umat Islam dan Quraisy terjadi di Badar. Meski pasukan Islam hanya 313 orang melawan 1.000 orang Quraisy, mereka menang dengan izin Allah. Kemenangan ini memperkuat posisi Islam dan menjadi tonggak berdirinya pemerintahan di Madinah.
Yang kedua yaitu Perang Uhud, terjadi pada 3 Hijriah atau 625 Masehi. Quraisy membalas kekalahan di Badar dengan menyerang Madinah. Awalnya umat Islam unggul, namun kekalahan terjadi akibat pasukan pemanah yang melanggar perintah Nabi. Banyak sahabat yang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang ketiga ada Perang Khandaq atau Ahzab yang terjadi pada 5 Hijriah atau 627 Masehi. Gabungan pasukan Quraisy, Yahudi, dan Ghatafan mengepung Madinah. Atas saran Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Allah menurunkan badai besar yang memukul mundur musuh. Strategi ini menyelamatkan kota dari serangan besar. Selanjutnya adalah Perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada 6 Hijriah atau 628 Masehi. Nabi dan para sahabat dicegah oleh Quraisy saat hendak berhaji. Setelah negosiasi, tercapailah perjanjian damai 10 tahun. Meskipun tampak merugikan, perjanjian ini membuka jalan bagi penyebar Islam dan menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah, yuk kita kerjakan 3 soal di atas. Analisis dengan bijak. Jangan lupa catat jawaban kalian di kolom komentar.